Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi uji kompetensi keahlian paket 2 tahun pelajaran 2018-2019 untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sebelum mengerjakan soal, seharusnya lebih baik kita membaca petunjuk terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan atau mengerjakan soal dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah kita harus menyiapkan bahan dan peralatan. Di antaranya peralatan adalah alat-alat tulis beserta kalkulator. Kemudian bahannya adalah lembar-lembar soal, kita persiapkan dengan baik posisinya. Kemudian informasi soal yang harus kita kerjakan harus kita baca terlebih dahulu informasi-informasi yang di dalamnya, diantaranya identitas perusahaan, kemudian ada kebijakan akuntansinya, kemudian jurnal khususnya beserta informasi-informasinya, diantaranya ada informasi pembelian mengenai termin pembayaran, kemudian ada PPN masukan setiap pembelian, kemudian jika terlambat membayar maka akan dikenakan denda. Untuk pembelian dari PT Cahaya mengenakan denda sebesar 1%. Kemudian pengeluaran kas menggunakan cek jika pengeluarannya di atas 1 juta rupiah. Jika kurang dari 1 juta maka menggunakan sistem dana kas kecil. Adapun sistem dana kas kecil yang digunakan adalah sistem dana tetap atau impress fund system. Ini yang harus kita perhatikan karena di dalam lembar jawaban kita menggunakan sistem impress fund system, di mana pada saat terjadi transaksi tidak di jurnal pada saat pengisian dana kas kembali. Kemudian yang keempat ada penjualan. Untuk penjualan, setiap penjualan diperhitungkan PPN 10%, kemudian beban transport dibebankan kepada pembeli. Kemudian termin pembayaran 1/10 N/30, artinya diberikan potongan 1% jika dibayar dalam waktu 10 hari, kemudian masa pembayaran terakhir 30 hari setelah tanggal faktur. Setelah itu, jika terlambat membayar piutang maka berlaku denda 1%. Kemudian jika ada penjualan jasa pelatihan maka dilakukan secara tunai. Untuk jasa pelatihannya ditambah 10% PPN keluaran. Untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas wajib disetor ke Bank Mandiri pada hari tersebut dengan nomor rekening yang tertera pada soal. Kemudian penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, disediakan kartu persediaannya, dan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Kemudian rincian pekerjaan itu harus kita perhatikan, harus kalian perhatikan mengenai skornya masing-masing, kerapihan dan kecepatan juga harus diperhatikan. Ini adalah daftar akun yang digunakan di dalam pembukuan PT Cahaya. Kita tidak perlu membuat akun-akun kecuali dari akun-akun yang sudah disediakan oleh PT Cahaya. Dari aset sampai dengan kode 9 adalah beban lain-lain. Kemudian di sini ada neraca saldo per 1 Desember dari cash in bank sampai dengan bank service charge dengan totalnya. Kemudian terdapat daftar customer beserta saldonya dan daftar supplier beserta saldonya. Kemudian di sini terdapat informasi nilai persediaan per 30 November yang otomatis menjadi saldo awal di bulan Desember atau per 1 Desember.
untuk Akutrend Plus dan Oxon. Baik, kita menuju lembar soal dokumen 1. Namun sebelum mengerjakan lembar soal, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang harus kita kerjakan supaya kita dapat mengerjakan lebih cepat dan tepat. Di antaranya adalah di sini ada rangkaian proses dalam menyelesaikan buku jurnal. Untuk faktur pembelian yang dikerjakan adalah membuat jurnal pembelian dan inventory card. Faktur pembelian di sini artinya pembelian barang dagang secara kredit, maka kita harus mencatat dalam jurnal pembelian dan mencatat ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Selanjutnya, untuk faktur penjualan atau penjualan secara kredit, maka kita harus membuat jurnal penjualan, inventory card. Jika dalam jurnal penjualan terdapat kolom cost of goods sold dan merchandise inventory, maka akun tersebut tidak boleh dicatat dalam jurnal umum. Namun sebaliknya, jika tidak tersedia dalam jurnal penjualan, maka kita wajib membuat di dalam jurnal umum, karena setiap penjualan dengan metode perpetual, harga pokok penjualan barang dagang harus dicatat. Selanjutnya, untuk transaksi retur pembelian ataupun retur penjualan dicatat dalam jurnal umum dan kartu persediaan. Untuk transaksi penjualan barang dagangan secara tunai dicatat dalam jurnal penerimaan kas, kemudian inventory card, dan jurnal umum untuk menghitung harga pokok penjualan dan mencatat persediaan. Karena di dalam jurnal penerimaan kas tidak terdapat kolom cost of goods sold maupun merchandise inventory. Untuk transaksi pengeluaran kas, harga pokok untuk transaksi pengeluaran kas hanya dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas saja. Ini mohon maaf. Ya, untuk transaksi pengeluaran kas hanya dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Baik, kita menuju lembar soal dokumen 1. Di sini terdapat voucher kas kecil. PT Cahaya mengeluarkan sejumlah uang kepada percetakan perdana sebesar Rp900.000. Maka kita catat di dalam buku petty cash. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 2, kemudian nomor buktinya, deskripsinya kepada siapa dibayar, untuk akunnya ini tidak dicatat karena menggunakan sistem dana tetap. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 2. Di sini PT Cahaya mengeluarkan faktur kepada toko Andani. Artinya PT Cahaya menjual barang secara kredit. Maka kita catat di jurnal penjualan atau sales journal. Kita input tanggalnya, tanggal 2 Desember dengan nomor bukti, FPC 12 step 1. Untuk deskripsi kepada siapa barang dijual, toko Andani. Kemudian jumlah piutang adalah total setelah ditambah dengan PPN keluaran.
Untuk total piutangnya adalah sebesar 65.400.000. Kemudian sales merchandise-nya adalah 59 juta rupiah atau subtotalnya. Kemudian fade out kita lihat sebesar 5.900.000. Kemudian break out-nya sebesar 500.000. Break out dengan break collected adalah sama. Break out 500.000 rupiah. Setelah kita catat di dalam jurnal penjualan, maka kita catat ke dalam kartu persediaan. Harus kita ingat di sini tidak disediakan kolom cost of goods sold dan merchandise inventory. Karena setiap penjualan barang dagangan harus diperhitungkan harga pokok penjualannya beserta nilai dari persediaan barang dagang. Oleh karena itu, kita catat dalam general journal atau jurnal umum. Kita pindahkan datanya. Untuk debitnya adalah akun cost of goods sold di kode 5. Kemudian kita kreditkan merchandise inventory. Kemudian untuk nilainya kita harus menginput data terlebih dahulu di dalam inventory card. Sebelumnya kita harus memasukkan terlebih dahulu saldo awal persediaan barang dagang per 1 Desember. Kemudian deskripsinya adalah saldo awal, untuk saldo awal kita langsung input ke dalam kolom balance. Kita lihat data dari saldo awal masing-masing. Untuk Akutrend Plus N06 ini adalah 80 unit dengan harga 1 juta rupiah. Maka totalnya adalah hasil perkalian dengan total 80 juta rupiah. Untuk inventory card yang kedua, auction, untuk saldo awal di nomor bukti cukup memberikan tanda checklist. Untuk balance-nya kita lihat auction 70 unit dengan harga 1.200.000 rupiah. Kita kalikan, kemudian kita input dokumen 2 dari faktur penjualan. Untuk N06 20 unit yang terjual dengan harga penjualan 1.600.000, maka ini harus kita input ke dalam inventory card 20 unit, namun bukan 1.600.000 tetapi harga pokoknya.
N06. Kita kopikan informasi tanggal dan nomor bukti, kemudian deskripsinya adalah toko Andani, ini adalah 20 unit dengan harga pokok 1 juta rupiah. Kemudian balance-nya adalah saldo awal dikurangi dengan kuantiti penjualan. Selanjutnya untuk inventory card yang kedua, N08 Akson, kita input datanya terlebih dahulu. Untuk N08 ini adalah 15 unit, maka kita inputkan datanya dengan harga pokoknya dan bukan harga jualnya. Kalikan untuk totalnya. Untuk tanggal 2 harga pokok penjualannya untuk dua jenis barang dapat dijumlahkan 18 juta ditambah dengan N06 20 juta, 38 juta adalah harga pokok penjualan untuk dua jenis barang yang dapat kita masukkan ke dalam jurnal umum. Ini adalah lembar yang pertama. Kemudian dokumen 2 sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjutkan untuk dokumen 3. Dokumen 3 ada voucher kas kecil, maka kita input ke dalam petty cash untuk datanya. Di sini tanggal 4 Desember. Kemudian kepada siapa dibayar, ini adalah toko Neografika. Untuk akun-akunnya tidak kita catat terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke dokumen 4. Masih sama untuk voucher kas kecil. Voucher kas kecil yang terjadi di tanggal 5. Ini kepada PT Telkom sejumlah Rp750.000 untuk pembayaran tagihan telepon bulan November. Untuk pencatatan kita tunda terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjutkan ke dokumen 5. Ini ada bukti penerimaan kas yang berasal dari penerimaan piutang atas nama Toko Dira yang terjadi pada tanggal 5 Desember. Kita masukkan ke dalam kas receive journal. Kita masukkan tanggalnya.
Deskripsinya adalah toko Dira. Kasnya sebesar Rp32.670.000. Di sini terdapat potongan penjualan sebesar Rp330.000. Untuk piutangnya Rp33 juta kita kreditkan. Untuk potongan penjualan maka berada di kode 4. Kemudian nomor akunnya, sebesar Rp330.000. Karena transaksi ini di dokumen 5 adalah hanya penerimaan kas, maka transaksi dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya di dokumen 6 ini PT Asoka mengeluarkan faktur kepada PT Cahaya. Kita sebagai accounting PT Cahaya maka harus membuat atau mencatat transaksi ke dalam faktur pembelian, karena ini merupakan transaksi pembelian secara kredit. Transaksi terjadi di tanggal 5. Untuk deskripsinya kepada siapa barang dibeli, di sini adalah PT Asoka. Kemudian nilai merchandise inventory-nya adalah Rp30 juta. Kemudian PPN-nya sebesar 10%, Rp3 juta. Untuk break in, di sini tidak terdapat break in dengan total utang Rp33 juta. Selanjutnya, setelah dicatat ke dalam jurnal pembelian, karena barang masuk ke dalam PT Cahaya, maka setiap barang masuk maupun keluar harus dicatat ke dalam inventory card. Kemudian PT Asoka kita masukkan ke dalam informasi deskripsi. Untuk kartu persediaan di sini harus kita isikan ke dalam kolom in. Untuk N06 di sini ada 18 unit dengan harga Rp1 juta. Belum ada perubahan mengenai harga. Maka saldo per tanggal 5 untuk N06 adalah 78 unit dengan harga Rp1 juta. Maka totalnya adalah quantity dikali dengan harga. Selanjutnya inventory card yang kedua. Untuk Oxon ini ada 10 unit yang terjual
mohon maaf, 10 unit yang dibeli dengan harga Rp1.200.000, artinya belum ada perubahan dari harga sebelumnya. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk saldo per tanggal 5 N08 adalah 65 unit dengan harga pokok barang Rp1.200.000 per unit. Kemudian untuk dokumen 6 sudah selesai kita kerjakan, maka kita lanjutkan ke dokumen 7. Di dokumen 7 ini ada informasi bukti memorial. Dan untuk pencatatannya tunggu nota kredit, maka di dokumen 7 ini tidak ada pencatatan. Selanjutnya kita melanjutkan ke dokumen 8 untuk nota kredit. Ini ada hubungannya dengan dokumen 6 yang sebelumnya adalah transaksi pembelian secara kredit. Di dokumen 8 ini merupakan transaksi retur pembelian. Jika terdapat transaksi retur pembelian, maka harus dicatat ke dalam jurnal umum. Transaksi tanggal 5. Kita lihat sebelumnya adalah transaksi pembelian kredit karena barang dikembalikan oleh PT Cahaya kepada PT Asoka, dan otomatis akun utang dagang harus didebitkan. Kemudian mengkreditkan merchandise inventory karena barang dikeluarkan dari PT Cahaya. Kemudian mengkreditkan PPN income yang sebelumnya sudah didebitkan. Kita debitkan account payable, kemudian VAT in atau PPN income, kemudian merchandise inventory. Nilai-nilainya lihat dari transaksi. Untuk total utangnya adalah Rp4.840.000. Kemudian PPN income-nya 440 dan merchandise inventory-nya 4.400.000. Kita berikan informasi tambahan. Ini adalah transaksi kepada PT Asoka. Ini bermanfaat sekali pada saat kita membuat buku besar pembantu utang. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita membuat jurnal umum, karena ini ada hubungannya dengan barang dagang yang dikembalikan kepada PT Asoka, maka kita harus mencatat ke dalam kartu persediaan.
berdasarkan data General Journal. Kita pindahkan. Karena barang ini adalah barang keluar, maka kita isikan di kolom out. Ini adalah N06. Kita lihat N06 adalah 2 unit dengan harga 1 juta rupiah. Untuk saldo N06 per tanggal 5 adalah 76 unit. Kemudian inventory card yang kedua ini adalah N08, untuk kuantitasnya adalah 2 unit dengan harga Rp1.200.000. Untuk harga tidak ada perubahan. Per tanggal 5 PT Asuka untuk N08 adalah 63 unit. Selanjutnya transaksi sudah selesai di dokumen 8, kita lanjutkan ke dokumen 9. Ini ada voucher kas kecil. Kita catat kembali di petty cash. Transaksi terjadi di tanggal 7. Kepada PT PLN untuk pembayaran listrik bulan November. Tidak ada pencatatan di petty cash untuk akun-akunnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke dokumen 10. Ini masih dengan voucher kas kecil yang terjadi di tanggal 8 Desember. Kepada PDAM untuk pembayaran bulan November. Selanjutnya kita lanjutkan ke dokumen 11. Di sini terdapat bukti pengeluaran kas yang terjadi di tanggal 8. Maka transaksi ini dicatat ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Kepada PT Caraka dibayar sejumlah utang jumlah utang 88 juta rupiah dengan diskon 1.760.000 rupiah.
Rp1.760.000. Untuk akunnya, karena utang di sini, maka sebelumnya ada transaksi pembelian secara kredit. Maka di sini ada akun potongan pembelian. Terkait diskon kita catat. Untuk cash imbangnya sejumlah Rp86.240.000. Untuk transaksi tanggal 8 sudah selesai. Untuk transaksi pengeluaran kas, kita lanjutkan ke dokumen 12. Di sini PT Cahaya mengeluarkan faktur kepada toko Bahana. Artinya PT Cahaya telah menjual barang secara kredit. Maka transaksi ini dicatat ke dalam jurnal penjualan. Kita catat di sales journal. Deskripsinya adalah toko Bahana. Dengan jumlah piutang Rp30.220.000. Kemudian sales merchandise adalah Rp27.200.000. Kemudian ada fat out di sini Rp2.720.000. Kemudian break out-nya, kita lihat transaksinya. Ini ada 300.000 break collected. Ini adalah sama dengan break out. Kita masukkan Rp300.000. Perlu kita ingat kembali, di kolom sales journal tidak terdapat cost of goods sold dan merchandise inventory, maka kita harus mencatat ke dalam jurnal umum, karena setiap penjualan barang dagangan harus dicatat harga pokoknya. Jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Untuk rupiahnya, kita harus menginput data penjualan ke dalam inventory card. Ini adalah transaksi penjualan, maka barang keluar dari gudang. Kita isi ke dalam kolom out. Ini adalah N06. N06 ini adalah 8 unit dengan harga jual Rp1.600.000. Untuk harga yang kita catat adalah harga pokoknya dalam inventory card. Langsung kita hitung totalnya. Kemudian inventory card yang kedua, adalah N08 dengan kuantiti 8 unit. Kita isikan di kolom out.
dengan harga pokok Rp1.200.000. Kita totalkan. Dengan demikian sudah dapat terlihat data atau jumlah angka yang harus kita input ke dalam jurnal umum untuk barang-barang yang terjual kepada toko Bahana dengan nilai 9.600.000 ditambah dengan 8 juta, dengan total untuk 16 unit adalah 17.600.000. 8 juta ditambah dengan 9.600.000. Untuk dokumen 12 sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita ke dokumen 13. Di sini ada nota kontan. PT Cahaya telah menjual kepada toko Pananjung secara tunai untuk IQ check dan auction. Maka transaksi ini harus kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita ke cash receipt journal. Transaksi terjadi di tanggal 9. Kita catat toko Pananjung. Kemudian kas imbangnya Rp30.710.000. Kemudian kita lihat datanya. Ini adalah barang-barang yang terjual dengan subtotal 27.600.000, PPN keluaran 2.760.000, kemudian ada jasa pengiriman. Karena akun-akun ini atau data ini tidak tersedia di dalam kolom untuk mencatat akun dari data-data tersebut, maka kita isikan di kolom serba-serbi di posisi kredit. Di kredit adalah akun sales merchandise. Kemudian ada PPN outcome, receipt journal. Sales merchandise di sini kodenya kita catat. Kemudian ada PPN outcome. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada jasa pengiriman Rp350.000. Ini adalah pendapatan angkutan. Maka kita catat collected di kode 4.
dengan nomor akun 42100. Kemudian nilai salesnya adalah Rp27.600.000. Kemudian PPN outcome-nya 10%, 2.760.000. Kemudian freak kolektifnya Rp350.000. Kita kembali lagi, untuk setiap penjualan barang dagangan harus diketahui harga pokoknya, karena dalam jurnal penerimaan kas tidak tersedia kolom cost of goods sold maupun merchandise inventory, maka harus kita catat ke dalam jurnal umum. Kita debitkan cost of goods sold dan merchandise inventory. Untuk data-datanya ini kita lihat setelah, untuk angkanya dapat kita input setelah kita mengisi inventory card. Lihat transaksinya. Untuk N06 ada 6 unit dengan harga jual Rp1.600.000. Kita isikan di kolom up karena ini barang dijual. 6 unit harga pokoknya 1 juta, bukan harga jual yang kita masukkan. Selanjutnya inventory card yang kedua. Kita masukkan datanya. Untuk N08 10 unit yang terjual. Kita kalikan terlebih dahulu. Untuk saldo, maka saldo tanggal sebelumnya dikurangi dengan penjualan. Maka harga pokok penjualan yang terjual per tanggal 9 untuk 10 unit dan 6 unit Akutrend Plus dapat diketahui harga pokoknya yaitu 6 juta ditambah dengan 12 juta, 18 juta rupiah. Kita catat ke dalam jurnal umum 18 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 13 sudah selesai dikerjakan. Dalam nota kontan maka ada jurnal penerimaan kas yang kita catat, inventory card, dan jurnal umum. Karena dalam
jurnal penerimaan kas tidak terdapat akun cost of goods sold dan merchandise inventory. Maka ada 3 rangkaian yang dikerjakan. Selanjutnya kita ke dokumen 14. Di sini terdapat bukti pengeluaran kas yang dibayar kepada PT Barata. Terjadi tanggal 10 Desember. Ini adalah transaksi pembayaran utang tanpa potongan 22 juta rupiah. Kita isikan di kolom account payable dan cash in bank. Selanjutnya kita untuk dokumen 14 sudah selesai dikerjakan, hanya kita input di jurnal pengeluaran kas. Kita ke jurnal atau dokumen 15 ke bukti penerimaan kas. PT Cahaya telah menerima kas dari Tuan Suyoko atas penjualan kendaraan. Kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi ini terjadi di tanggal 11 Desember. Maaf, ini karena akunnya sudah di sini, maka kita pindahkan ke bawah. Ini adalah penjualan kendaraan kas yang diterima sebesar 146 juta rupiah. Yang berasal dari transaksi penjualan kendaraan. Artinya kendaraan harus kita kreditkan. Untuk nilai kendaraan kita melihat dari data neraca saldo awal. Kendaraan atau vehicle. Di sini vehicle at cost sebesar 160 juta rupiah. Kita masukkan dalam kolom serba-serbi. Sebesar 160 juta rupiah. Kendaraan yang telah dijual nilainya adalah 160 juta rupiah dengan harga pasar atau kas yang diterima sebesar 146 juta rupiah. Kemudian berarti terdapat kerugian sebesar 16 juta rupiah. Kerugian tersebut harus kita catat di posisi debit, kolom serba-serbi dengan akun kerugian. Di neraca saldo sebelumnya tidak terdapat akun kerugian, maka kita lihat di dalam informasi daftar akun. Di sini ada gain loss sales vehicle.
Untuk kodenya adalah dengan nilai 160 juta rupiah dikurangi 146 juta, artinya ada 14 juta rupiah. Transaksi dokumen 15 sudah selesai kita catat. Kita beralih ke dokumen 16. Di sini terdapat bukti penerimaan kas, maka kita harus catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi terjadi di tanggal 12 Desember dari toko Bahana. Ini adalah transaksi penerimaan piutang tanpa potongan sebesar 33 juta rupiah. Kas kita debitkan, kas inbank 33 juta rupiah. Kemudian kita isikan kolom account receivable 33 juta rupiah. Untuk dokumen 16 telah selesai dikerjakan. Demikian dokumen 16 sudah selesai kita kerjakan. Untuk dokumen 17 dan selanjutnya akan dibahas dalam video part 2 mengelola buku jurnal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.